It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Amantu billahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmatnya, segala nikmatnya yang masih Allah titipkan sehingga di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat keterpilihan karena di pagi hari ini Allah masih izinkan kita semua untuk bisa sama-sama kumpul, sama-sama bertolabul ilmi, sama-sama belajar di ruang Zoom ya. Alhamdulillah, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita, kepada contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan terlebih kita semua sebagai umatnya yang terus-menerus berusaha istiqamah untuk menjadi yang terbaik di antaranya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? How are you today? Boleh dong Bapak Ibu, Ayah Bunda seperti biasa sebelum kita mulai dituliskan di kolom chat yuk kira-kira gimana kabarnya pagi ini? Gimana kondisi dompetnya? Gimana kondisi keluarganya? Kondisi mentalnya? Kondisi hatinya? Boleh dong Bapak Ibu, yuk kita sama-sama ramein kolom chatnya. Mudah-mudahan juga apa-apa yang Bapak Ibu, Ayah Bunda tuliskan di kolom chat bisa jadi doa kita semua supaya di pagi ini kita bisa lebih berenergi lagi, lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan aja nggak ngantuk. Karena jam-jam segini enaknya kita lanjut tidur ya. Masya Allah. Tapi kalau khusus keluarga Meaningful Ways mah kayaknya udah nggak bakal tidur setelah subuh ya. Udah terbiasa jadi morning person insya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciamis hadir. Alhamdulillah izin off cam Kang sambil merawat yang sakit. Ya Allah. Syafakillah mudah-mudahan disembuhkan ya Bunda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya ngomong-ngomong Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir dari mana aja nih? Boleh dong ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Insya Allah tetap istiqamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin Kang. Sehat bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat bahagia, sehat selalu Kang. Kendal hadir, Lumajang hadir. Dari mana lagi nih yang udah hadir Bapak Ibu, Ayah Bunda? Apakah dari Pulau Sumatera sudah hadir? Apakah dari Pulau Sulawesi sudah hadir? Pulau Kalimantan? Pulau Jawa mah udah pasti ya insya Allah ya. Boleh dong Bapak Ibu, Ayah Bunda dituliskan di kolom chat kira-kira dari mana aja nih yang sudah hadir. Mungkin aja seluruh Indonesia ngumpul di satu ruang Zoom kan pagi ini. Alhamdulillah selalu bahagia, ciputat, cerah ceria insyaallah. Iya Bunda, Masya Allah di Tangerang juga, di Cikupa pagi ini cerah banget. Tadi ketika sholat subuh ngelihat langit, wah Masya Allah cerah banget, nggak ada awan. Alhamdulillah Cilegon hadir, Jambi hadir. Alhamdulillah dari Jakarta Timur, sehat bahagia berkelimpahan rezeki dari Allah. Diberikan nikmat luar biasa dari Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat Bunda, berkah-berkah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya ya Bunda ya. Waalaikumsalam Kang Firza, Bogor hadir. Mohon doa dari Ustadz dan keluarga besar MSP untuk kesembuhan anggota MSP atas nama Ibu Rini Hartati. Sudah 5 hari ini dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Innalillah. Mudah-mudahan keluarga besar kami disembuhkan ya. Ya Allah, sehatkan Bunda Rita ya Allah. Ibu Rini ya Allah. Sehatkan Ibu Rini Hartati ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat dan bahagia Kang. Masih disayang Allah. Planet Bekasi hadir. Ha, Masya Allah. Planet Bekasi. Bandar Tinggi Medan hadir Kang. Alhamdulillah sehat luar biasa, tetap semangat Allahu Akbar. Mojokerto hadir, Denpasar hadir, Bandung hadir. Alhamdulillah Pringsewu Lampung hadir. Alhamdulillah Tangerang hadir, Jaksel. Wah, Masya Allah ada bunda-bunda dari Jaksel. Keren banget. Alhamdulillah Tangsel hadir. Masya Allah, tabarakallah.
senang banget lihat kolom chatnya rame dan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda karena ruangan Zoom juga baru dibuka, yuk sama-sama kita ajak lagi teman-teman kita. Kita ajak lagi saudara-saudara kita, jangan sampai kebaikan ini berhenti di kita ya. Mudah-mudahan aja ketika kita share, ada saudara kita yang join dan mudah-mudahan juga jadi pahala jariah untuk kita semua. Atau mungkin jika ada saudara kita yang sedang terkena masalah, ada yang sedang mendapatkan pesan cintanya, mudah-mudahan aja lewat wasilah kelas pagi ini Allah titipkan solusinya ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi yuk Bapak Ibu, Ayah Bunda kita sebarkan lagi minimal lewat status lah ya. Minimal lewat status kita ke grup-grup kita, grup keluarga, grup kantor, grup ngerumpi, grup ngobrol ya. Yuk bismillah minimal minimal 200 partisipan lah baru kita mulai. Alhamdulillah Asahan Sumatera Utara hadir, Masya Allah Jakbar hadir, alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Gus Firza ingin mengajak untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ayo sama-sama kita nyalain kameranya, sama-sama kita on cam bagi yang sekiranya tidak ada uzur syar'i, karena on cam ini jadi salah satu tanda keseriusan kita dalam belajar ya Bapak, Ibu, ya. Karena khawatirnya kalau ditutup kameranya nanti tertinggal dan ya kita nggak dapat materinya. Tapi untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang pagi ini sedang multitasking, sedang berkegiatan, terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga, luar biasa banget. Nggak apa-apa banget ya Bunda ya. Dan khusus untuk yang on cam, jangan lupa juga dipastikan auratnya tertutup dengan sempurna ya Bapak Ibu. Khawatir terlihat, khawatir tersingkap, dan insya Allah akan kami monitoring terus. Jadi jika ada yang terbuka, akan kami bantu tutup dari sini insya Allah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semuanya sudah share di puluhan grup dan puluhan teman Kang. Masya Allah luar biasa Bunda Zalia. Keren banget. Sehat-sehat ya Bunda ya. Mudah-mudahan setiap keluarga, setiap sahabat-sahabat yang ikut jadi pak amal jariah untuk Bunda ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semuanya, karena sekarang pun waktu subuh, malaikat sedang turun ke dunia, Allah utus ya. Jadi Firza izin mengingatkan diri Firza sendiri untuk yuk sama-sama kita sedekah subuh yuk. Sedekah subuh boleh kemana aja Bapak, Ibu, Ayah, Bunda? Bahkan diutamakan ke saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang paling dekat, yang paling membutuhkan, kita bantu mereka ya. Mudah-mudahan aja kita bantu mereka pagi ini dan kita tidak diberikan, didoakan oleh malaikat. Tapi jika Bapak, Ibu, Ayah, Bunda ingin memperluas lagi sayap kebaikannya, maka kami memfasilitasinya dari Meaningful Ways Bapak, Ibu. Saat ini kami sedang berkolaborasi dengan Babe Jamil di Kampung Ekopreneur. Kami sedang membangun asrama para santri Bapak Ibu. Goalnya insya Allah di bulan September nanti para santri sudah bisa mulai tinggal di asrama dan sudah mulai proses pembelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin menitipkan sebagian dari hartanya, boleh langsung dibuka saja m-bankingnya dan di-scan krisnya atau boleh ditransfer ke nomor rekening BSI 202 2120 215 atas nama pesantren Ekopreneur Indonesia. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda titipkan bisa menjadi amal yang tidak pernah terputus dan sebagian darinya juga akan kami manfaatkan sebagai operasional dakwah dari Meaningful Ways. Dan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Firza di sini ingin menyapa terkhusus untuk keluarga besar yang hadir, keluarga besar Meaningful Support Program. Masya Allah, mereka adalah orang-orang keluarga besar yang secara sadar memberikan sebagian dari hartanya demi keberlangsungan kemanfaatan dan kebaikan yang diberikan oleh Meaningful Ways. Kira-kira apa aja yang akan mereka dapatkan sebagai umpan balik atau feedbacknya? Mereka akan mendapatkan akses secara gratis ke seluruh kelas eksklusif yang dibuat oleh Meaningful Ways. Kemudian mereka juga akan dikumpulkan di dalam satu wadah berupa grup WhatsApp yang di dalam sana mereka secara bebas untuk sesi Q&A, tanya jawab, baik pribadi ataupun langsung lewat grup khusus keluarga besar MSP. Kemudian mereka juga akan diberikan reminder berupa habit tracker. Jadi di dalam hari itu keluarga besar MSP akan selalu diingatkan oleh Kak Khadijah ya. Kira-kira sudah sholat subuh belum? Kira-kira sudah sedekah belum? Kira-kira sudah olahraga atau belum? Jadi insya Allah dengan bergabungnya di MSP ini juga
nanti jam Recording in 2 ya, progress. cuma itu aja 2 insyaallah. Tapi di sekitar-sekitar sini aja, insyaallah. Nah, Masya Allah. Sehat-sehat Ustadz. Mudah-mudahan selalu Amin. dalam lindungan Allah dan selalu dalam naungan keberkahan dari Allah. Ustadz, seperti biasa sebelum mulai, boleh dong disapa-sapa dulu keluarga besar Meaningful Voice yang sudah hadir, sekaligus boleh disapa sedikit-sedikit. Di-spill sedikit-sedikit kira-kira apa yang akan kita bahas di pagi hari ini Ustadz. Mangga. Siap, kita akan bahas, tapi hari ini saya membuka dalil dari Quran ya, insyaallah ya. Tidak dilengkapi dengan hadis. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi, ya silakan hadir di kelas Long Way Home. Insyaallah 10 pertemuan, insyaallah lebih detail daripada hari ini. Kalau hari ini insyaallah kita akan bahas apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang eh, apa yang bisa menyelamatkan kita dan apa yang disesali sama orang-orang yang sudah meninggal dan kepengen pulang lagi ke dunia. Ya, itu yang insya Allah akan kita bahas. Yang berikutnya, seperti biasa, terima kasih sudah pada hadir. Ibu Diah Puspori sudah raise hand, Bu Safera, Bunda Elsa, Bu Vivi di Surabaya, Bu Zalia Abu Bakar, Bu Nanitri di Gresik, Bu Mudaningsi, Bu Umi di Bekasi, Umi Neni di Jakarta, Ibu Kurnia Kartika. Nah, ini yang udah raise hand, tolong komitmennya, Qurannya ready, Qurannya ready, terus ya ya aplikasinya sudah dibuka, posisinya sudah siap ya, supaya ya berdasarkan pengalaman saya mah keteteran dulu ya antara waktu sama materi gitu ya. Jadi minta tolong supaya lebih sigap mencari ayatnya jika ingin membaca ayat Quran. Kalau dirasa terlalu panjang, boleh baca artinya aja, nggak apa-apa. Nggak harus dipaksakan baca ayatnya. Ya. Terima kasih juga Bu Nini di Jaksel, Ibu Sri Ayati di Jaktim, Ibu Santi di Karawang, Ibu Rahmawati Era, Ibu Rahmawati Era di Cilegon, Ibu Cucun Sundari, Ibu Widya di Tangerang, Bu Hani di Mojokerto, Ibu Rita di Bogor, Ibu Rina di Masjid Makan-Makan, Ibu Leni di Bogor, Ibu Rismawati di Asahan, Pak ini Medan ya Asahannya. Ibu Puspitasari, Ibu Herlina, Ibu Salmah di Makassar, Ibu Aini, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Jufro di Banyuwangi, Ibu Nani Sandri, Ibu Eni Erni, Ibu Meli Nuryani, Ibu Ummi Hadijah, Pak Abid NR, Ibu Dwi Putri, Pak Iswara dan Bu Debi. Wah, Masya Allah, habis tahalul nih. Pulang umroh kayaknya. Ibu Iriani di Bogor, Ibu Ana Haifani di Ciledug, Ibu Nita di Tangerang, Ibu Ila Belilas di Riau, sama. Ibu Haryani, Ibu Lilis Laila di Bekasi, Ibu Hastin di Depok, Bu Siti Suhaya, Pak Agustian di Tangerang, Ibu Martini, Ibu Unayati di Pandeglang, Ibu Irma di Tangsel, Ibu Wita di PKU, Ibu Hajah Hasbah. Apa lagi nih? Ada Ibu Uti di Cimahi. Oh, Masya Allah. Ibu Haryani, Ibu Dila. Layarnya berganti. Ibu Dila, Ibu Asmida dan lain-lain ya. Sudah ada 299. Mudah-mudahan semuanya bisa fokus dan Allah izinkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita jadikan bekal kelak pada saat kita kembali kepada Allah. Maka Kang Firza. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materinya dan kayaknya kita udah nggak sabar untuk mulai ya. Tapi sebelum mulai Bapak Ibu Ayah Bunda, Firza izin reminder. Yuk bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang ingin baca Quran boleh digunakan fitur raise hand-nya. Diangkat aja tangannya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh tim kami dari sini. Juga jangan lupa Bapak Ibu, yuk sama-sama kita hadir utuh, sadar penuh. Kita di sini kini kita fokus, kemudian disiapkan juga catatannya. Kita ikat ilmu dengan tulisan supaya kita bisa baca lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Juga jangan lupa gunakan headset bila perlu supaya bisa mendapatkan kualitas audio yang terbaik. Insya Allah. Dan sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita sama saksikan satu video berikut ini.
أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك الله. Meaningful Ways didukung oleh keluarga besar Meaningful Support Program dan sedang berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur dan Skill School. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita tundukkan hati kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Mangga Ustadz. Jazakallah khairan Kang Firza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dengan solawat-solawat kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan terus semangat menuntut ilmu, semangat beramal soleh, semangat mengumpulkan bekal. Kelak kita akan pulang ke Allah. Semoga kita bisa pulang dengan kepala tegak, dengan modal-modal iman dan amal soleh yang cukup, sehingga alhamdulillah setelah rasanya lama banget ya di MSP nggak ketemu-ketemu ya, seminggu sekali. Saya sampai lupa kapan terakhir ya, oh Selasa. Ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah sudah banyak guru-guru terbaik yang Allah datangkan untuk memberikan materi-materi di Meaningful Ways. Siapapun yang memberikan pelajarannya, kita terima ilmunya dengan izin Allah. Semoga ilmu-ilmu tersebut menjadikan kita jadi lebih apa ya, jadi lebih kaya ya, lebih berwawasan luas, lebih eh, bijaksana ya, sehingga kalaupun ada masalah dalam hidup, kita bisa punya perspektif yang lebih luas karena keilmuan kita Allah izinkan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar em, tentang kalau kita sudah pulang kepada Allah, kita apa yang bisa menemani kita ya. Simpelnya begitu. Setelah semua dunia meninggalkan kita, apa yang akan kita pakai buat menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Sip. Kita mulai dengan sama-sama membaca surat 19 ayat 95. Saya persilakan Bunda Elsa di Kendal, silakan. 1995. Bentar Ustaz. Assalamualaikum Iya, Ustaz. silakan. Ibu Rita dari Bali. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Yang artinya, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Allahumma arhamna bil Quran. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, ini fakta yang harus kita terima. Kata Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, ya Bu ya. Mau mau anaknya banyak kek, mau cucunya banyak kek, tetap kalau nanti meninggal kita akan datang ke Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Meskipun di dunia suaminya sangat ngebelain Bu ya, sangat sayang, sangat membackup, tapi kalau udah meninggal dia kagak ikut ya Bu. Dia nggak ikut nemenin ke kuburan Bu. Ya. Ibu nggak bisa bilang, oh cintamu segitu aja, nggak bisa ya Bu ya. Kalau cinta ikutin dong, nggak bisa ya Bu. Mohon maaf, cinta itu cuma di kehidupan aja ya Bu. Kalau udah mati udah urusan masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini fakta pertama yang kita akan kembali ke Allah sendiri-sendiri. Ada ayat lain yang menyatakan hal yang sama dan ayatnya lebih panjang lagi ya. Boleh Ibu Diah surat 6 ayat 154 silakan. Bentar, Ustaz. Surat ayat 164. Maaf. Surat 6 ayat 94 bukan 154. Walaqad ji'tumuna furoda. Silakan. 94. 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taj'umun. Artinya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian di antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Allahumma rahamna bil Quran. Barakallahu fiik. Ustaz, sehat dan bahagia. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Diah Puspor ini di Tegal. Bapak Ibu, kata Allah lagi-lagi ya Bu ya. Walaqad ji'tumuna furoda. Dan sungguh kamu akan mendatangi kami furoda sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya kita harus punya modal sendiri ya Bu ya. Nggak bisa ngandelin siapapun. Kata Allah, walaqad ji'tumuna furoda. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti pertama kali kamu diciptakan. Ya Bu, kita dulu lahir juga sendiri ya Bu. Meskipun kita lahir bersama keluar dari rahim ibu kita, tetap aja kita sendiri. Ya Bu. Jadi inilah yang harus dipahami bahwa kita akan kembali ke Allah sendirian
Dan kata Allah apa? Wa ma naro ma'akum. Ya. Kami wa taraktum ma khawwalnakum awwala marrah. Wa waro azhurikum. Dan kamu akan meninggalkan apapun yang tadinya di dunia kamu andelin. Ya, kadang-kadang di dunia kita ngandelin apa? Ngandelin duit, ya, ngandelin orang dalam, ngandelin keluarga. Iya kan? Anak kalau diganggu dia bilang, saya bilangin bapak saya loh. Kan begitu ya, Bu. Kadang-kadang kan kita ngandelinnya begitu kan, ngandelin bapak, ngandelin orang dalam, ya, ngandelin uang, ngandelin jabatan. Ya. Semua kata Allah tuh wataroktum dan kamu tinggalkan ma khawalnakum apapun di belakangmu, ya waro azuhurikum di belakangmu. Ya. Wa ma naro ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum suraka. Dan kami tidak melihat kamu datang dengan apapun yang dulu kamu pikir bisa memberikan pertolongan, Bapak Ibu. Ya. Wa ma naro dan kami tidak melihat. Ya. Jadi Bapak Ibu ini informasinya. Jadi hari ini apapun yang dibanggain yang bisa dianggap bisa nyelamatin kita di dunia, di sana nggak ada apa-apanya ya Bu ya. Maka di dunia silahkan, di dunia merasa bisa bayar orang, silahkan aja Bu. Dan kita kan beberapa hari ini ya Bu ya, beberapa hari ini, seminggu inilah kita melihat ada orang yang ada supir angkot yang ngamuk-ngamuk ya Bu di Pekayon di Bekasi karena mungkin dia punya backing ya. Ada orang yang ngebugin orang di Jagakarsa ya Bu. Kalau di dunia sih silakan aja ya Bu ya. Kalau di dunia sih silakan saja. Tapi kalau di akhirat mohon maaf. Wa ma naro ma'akum. Kami tidak lihat bersamamu. Sufa'akum. Orang-orang yang mampu. Apa sesuatu pun yang mampu memberikan syafaat. Yang alladzi ja'amtum. Ya. Yang dulu kamu pikir. Za'amtum yang kamu duga. Ya Bu ya. Ya. Alladzina ja'amtum annahum fikum syuraka. Yang dulu kamu duga di dunia. Itu bisa jadi penolongmu gitu ya. Jadi saingannya Allah dalam menolong kita gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu inilah fakta yang kita mulai harus membangkitkan rasa takut ya Bu. Rasa takut dari fakta ini dari dua fakta ini kita mulai harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut itu mendatangkan apa namanya ya ketakwaan ya Bu ya. Rasa takut yang kita bangun karena kita akan kembali ke Allah sendirian itu ternyata membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita bisa waspada sehingga kita bisa mawas diri ya. Kita lihat dalil lain ya, dalil lain yang saya pikir juga perlu kita baca sama-sama ya. Surat 80 ayat 33 boleh Bu Safera. Nah, dari ayat 88 surat 80 ayat 33 sampai 30 berapa itu ya? Coba kita lihat dulu. Surat Abasa betul, surat 80 mulai dari ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Abasa ayat 33. Ya, 33 sampai berapa? Ibu terusin dulu ya. Sampai 37 mungkin. Fa'idza ja'atis syakhoh yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likullim mri'im minhum yauma izin sa'nu yughni. Oke. Yang artinya, maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari suara saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Barakallahu fiik Ustaz. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz, berkah ilmunya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Safera di Bekasi. Bapak Ibu mulai nggak enak rasanya ya Bu ya. Ya, fa'idza ja'atis shakhah. Kalau sudah terdengar suara yang menggelegar ya.
Yauma yafirul mar'u min akhi. Kita udah nggak peduli sama saudara. Nggak mungkin peduli, nggak mungkin mikirin saudara, nggak mungkin. Jangankan kiamat ya, Bu, ya. Jangankan suara menggelegar yang tandanya kiamat. Kita kalau ngedenger gempa bumi aja, rasanya kita udah nggak mikirin orang lain ya, Bu, ya. Lari sendiri-sendiri ya. Saya pernah ya, Bu, waktu masih kerja itu ya, masih kantor di lantai 19. Ada ibu dan anak di dalam gedung yang sama. Pada saat sudah turun ke bawah dari 19 ke lantai 1, si anak bingung lah, ibu saya lupa saya. Dia naik lagi ke atas, Bu, lewat tangga darurat. Ternyata sampai atas ibunya udah nggak ada. Dia turun lagi ke bawah, Bu. Wah, berarti kan udah 3 kali balik ya, Bu, ya. Ternyata ibunya udah duluan. Coba astagfirullahaladzim. Ini jangankan suara menggelegar yang tandanya kiamat. Baru diuji dengan gempa bumi aja, kita kadang-kadang sudah lupa. Ya. Ada seorang bapak teman kantor saya, tinggalnya di apartemen. Begitu begitu gempa bumi, dia lari ke tangga darurat. Untungnya belum turun. Dia ingat dia punya bayi, balik lagi. Coba, Bu. Ini fakta pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kata Allah, kalau sudah terjadi kiamat ya, kematian itu ya, Bu. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita melupakan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan bapak dan ibu. Meninggalkan saudara dan anak-anak. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Kita hari itu sibuk sendiri-sendiri. Sibuk sendiri-sendiri. Ya. Nah, inilah dia dasar-dasar yang harusnya kita jadikan landasan, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Apalagi kita semua punya dosa ya, Bu. Bayangkan nanti kita punya dosa, kita datang ke Allah sendirian, kita nggak bisa ngandelin saudara-saudara kita. Nah, kita nggak bisa minta tolong siapapun. Padahal Bapak Ibu, secara fakta ya, secara fakta, yang namanya manusia itu, Bu, kalau ada masalah, itu suka bawa-bawa saudara kan, Bu ya. Nanti saya bilangin bapak saya, nanti saya minta tolong anak saya. Hampir semua begitu. Dan ini ternyata ada di Quran loh, Bu, ayatnya. Ya, ada di Quran. Coba kita baca surat Al-Ma'arij, surat 70, ayat 11 sampai berapa itu kurang lebih. 11, 12, 13 kalau nggak salah. Ya. Silakan Bu Vivi di Surabaya, surat 70 dari ayat 11. Ayat Ya. 11. 11, 12, 13 kalau nggak salah. Dan mereka saling melihat pada hari itu. Orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anak dan istrinya dan saudaranya dan keluarga yang melingkupinya di dunia. Satu lagi Bu, 14 sampai 14. Lagi 14. Dan orang-orang itu sebelumnya kemudian mengharapkan tebusan dapat menyelamatkannya. Iya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini manusia. Kalau udah terjadi masalah, Bu, ya jangankan kiamat, di dunia pun gitu. Kita selalu pengen menebus dengan apapun yang kita punya ya, Bu ya. Kadang-kadang bawa-bawa nama bapak, kadang-kadang bawa-bawa nama anak, apalagi kalau bapaknya pejabat ya, Bu. Apalagi bapaknya pejabat. Bahkan di ujungnya tuh wa mangfil ardi jami'an. Ya. Summa yungji, apapun yang dia punya di dunia kalau bisa dipakai buat bayar, betul nggak? Apapun yang dia pikir di dunia bisa menolong dia, dia pakai buat menebus kesalahannya. Itulah manusia, Bu ya. Maka saya kalau ngelihat ada orang yang tiba-tiba sok arogan, lalu tiba-tiba dia bilang, "Bapak saya tentara, bapak saya pejabat." Saya langsung ingat ayat ini, Bu. Ya, Bu, bener dah. Kalau tiba-tiba ada orang yang lihat saldonya banyak, dia bilang, "Oh, saya bisa bayar, berapa maumu?" Ya, Bu. Itulah sifat manusia, Bu ya. Yang dia pikir ini, yang dibangga-banggakan ini bisa menyelamatkan dia.
Padahal Bapak Ibu, padahal nih kalau kita sudah meninggal dunia, Bu. Tapi ini ayatnya makin gak enak ya, Bu. Jujur makin gak enak ya. Kita baca Bu Zaliyah. Bu Zaliyah tolong bacain surat Al-Haqqah, surat 69. Mulai dari ayat 28. 28, 29. 2 ayat kalau nggak salah ya. 28 ya. Dari 27 coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek saya baca ayatnya ya. Ya, boleh, silakan. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Artinya surah Al-Haqqah surah ke-29 ayat 69. sorry. Surat ke-69 ayat 28 sampai dengan 29 ya. 27, 28, 29 ya. Dari ayat 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak guna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allahummarhamna bil Quran. Jazakumullah khairah Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah. Mudah-mudahan kita Amin, ya semua Allah. dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Zaliyah Abu Bakar. Bapak Ibu, banyak manusia pikir dengan mati urusannya selesai. Ya. Dia pikir dengan meninggal dunia beres gitu. Ternyata setelah meninggal dunia dia masuk ke masalah yang lebih besar. Dan dia baru menyadari satu hal. Apa itu, Bu? Ma'agna anni maliyah. Hartaku tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan saya juga nggak ada manfaatnya. Jadi hari ini yang berkuasa, mau jabatannya setinggi apapun, yang hari ini bisa ngatur-ngatur, ya Bu ya. Ketahuan mau jalan-jalan ke luar negeri, pejabatnya dimutasi-mutasiin karena dia punya kuasa. Ya silakan aja kalau di dunia mah ya Bu ya. Tapi di akhirat nggak bisa kayak gitu. Hari ini punya jabatan, punya kekuasaan, supaya memuluskan kekuasaannya, aturannya diubah-ubah. Silakan di dunia mah, Bu. Di akhirat nggak bisa. Halaka anni sultaniya. Di dunia Ibu bisa bayar, Bu, supaya orang semuanya memuluskan kepengen kita ya, kepengen kita, rencana kita, silakan aja. Tapi begitu di akhirat nggak bisa, Bu. Ma'agna anni maliyah. Harta, kekuasaan nggak bisa. Orang tua, anak, saudara nggak bisa nolongin, Bu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan apapun. Hilang semuanya, oh ya. Yang dia pikir mati berarti masalahnya selesai, ternyata belum selesai, Bu. Disinilah kita mulai harus punya rasa takut, Bapak Ibu ya. Harus mulai punya rasa takut. Apalagi mereka-mereka yang merasa apa itu orang-orang yang nggak percaya bahwa akan bertemu Allah. Ada orang-orang yang nggak percaya bakal apa namanya nggak percaya bahwa kita nanti akan ketemu Allah dan bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan hari ini. Ya. Ada ayatnya, ada. Kita coba baca surat 6 ayat 29 kalau nggak salah ya Bu ya. Boleh Bu Nani Tri di Gresik, Bu. Jadi Bapak Ibu ini mengerikan sekali ya. Jadi bahas ayat-ayat ini badan maaf. Ayat 30 Bu Nani Tri, surat 6 ayat 30. Badan langsung nggak enak hati Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau taro idh yuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Surat Al-An'am ayat 30 yang artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu Afwan. fiik. Terima kasih banyak. Wa fiik barakallah. Bu Nanitri, saya mau nanya dulu. Bapak Ibu, saya mau nanya dulu. Ayat ini, Bu, diartikan ya, ada arti gini kan. Tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Sepakat nggak ini peristiwa mengharukan apa enggak kira-kira? Pakat, Ustaz. Mengharukan, sepakat. Mengharukan apa mengerikan? Coba saya tanya dulu. Kalau haru itu apa sih, Bu? Kalau haru itu sedih, nangis, bahagia apa nangis takut? Ini yang mau saya tanya dulu nih Bapak Ibu. Bahagia kayaknya. Kalau haru tuh nangis bahagia kan? Iya, Kalau ini kira-kira nangis bahagia apa nangis takut nih kira-kira, Bu? mengerikan Ustaz. Iya, ini bukan mengharukan Bapak Ibu, ini mengerikan. Maka ya itulah tadi yang Bapak Ibu ya, kita perlu belajar Quran, artinya tuh ya punten ya, bukan mau memprovokasi apapun, tidak. Kita harus mulai berpikir. Ada musuh-musuh Islam yang kayaknya mau menjauhkan kita dari makna sesungguhnya, sehingga kita nggak dapat ilmu sesungguhnya ya Bu ya, ilmu yang hakiki ya. Coba lihat nih. Ini kan Allah sedang mengingatkan, sedang memberikan informasi, walau taro idh wuqifu ala rabbihim. Dan seandainya kamu tahu, seandainya kamu melihat mereka suatu saat mereka bertemu dengan Robnya. Lalu Allah berkata, qala alaisa hadza bil haq. Lalu Allah berkata, benar nggak kamu akan ketemu saya? Coba. Betul ya Bu ya? Kan begitu ya? Lalu mereka berkata, qalu bala wa rabbina. Betul ya Rob. Ternyata betul kami akan ketemu ke engkau ya Allah. Kan gitu. Ya. Lalu Allah bilang apa? Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasain azabnya. Kalau bahasa kita mungkin sekarang mampus dah lu. Kan gitu kali ya Bu ya. Bahasa kita aja ya. Itu haru apa mengerikan? Ya. Orang-orang yang nggak percaya bahwa suatu saat akan ketemu Allah, tiba-tiba Allah bilang, ayo bener kan ketemu saya kan? Ya Bu ya. Jadi saya nggak sepakat nih dengan dalam kurung yang diberikan ya. Suasana mengharukan. Enggak, ini bukan mengharukan Bapak Ibu. Orang-orang yang nggak percaya akan ketemu Allah, lalu Allah bilang, bener kan ketemu saya kan? Ayo, gimana? Ya. Ini bukan suasana mengharukan ya Bu. Ini suasana yang mengerikan. Kita semua akan datang kepada Allah dan bangkitkan rasa takut Bapak Ibu. Bayangkan ketemu Allah tapi nggak punya modal apa-apa. Ya, para ayah nih, para ayah yang hari ini hadir siapa ya? Ada tadi ada Pak Iswara, ada Pak AM Hasibuan, ada Pak Marhendrat No, ada Kang Firza, ada Pak Mahisa Buana di Cimahi. Anggaplah mau pulang kampung, habis kerja di luar kota, tapi nggak bawa apa-apa. Pak, rasanya gimana Pak? Pulang ke rumah, bakal ketemu istri, bakal ketemu anak, tapi nggak bawa apa-apa. Nggak bawa uang, nggak bawa oleh-oleh. Pak, berani pulang nggak Pak? Kira-kira Pak? Saya. Ini para bapak terutama ya. Itu kan empati ya. Itu apa? Bukan empati apa? Kiasan yang harus kita bangkitkan coba. Betapa banyak orang nggak berani pulang kampung karena nggak punya duit loh Pak. Betul nggak Pak Iswara? Betul nggak Pak Nonot coba? Betul nggak Pak Herianto? Iya Pak. Kita mau pulang kampung nggak bawa duit Pak. Kerja sekian lama, tiba-tiba nggak berhasil, tiba-tiba harus pulang, akan ketemu istri dan anak nggak bawa apa-apa. Coba. Sekarang itulah rasanya Pak. Kita udah hidup sekian tahun di dunia, ada yang hidup 80 tahun, ada yang 70 tahun. Ternyata pulang ke Allah nggak bawa apa-apa. Gimana rasanya Pak? Coba.
Lalu kalau Allah nanya, kamu 70 tahun di dunia ngapain aja? Kok nggak bawa apa-apa? Kalau di dunia mah bahasanya itu ya, pulang rindu, tak pulang, pulang malu, tak pulang rindu ya. Tapi kalau di akhirat kan nggak ada istilah itu ya. Pulang nggak punya apa-apa. Nggak pulang pun tetap harus pulang. Ya, nggak bisa. Maka disinilah Bapak Ibu, kita nggak bisa lagi apa membanggakan pada saat pulang tuh nggak bisa lagi membanggakan apa yang tadi kita banggain ya, orang-orang dekat, harta, jabatan. Bahkan ada satu lagi nih, satu lagi yang mengerikan lagi ya. Diledek kita sama orang-orang yang ada di A'raf ya Bu. Ada yang di tempat tertinggi itu ya. Boleh Bu Murnaningsi bacain surat 7 ayat 48 Bu. Surat 7 ayat 48. Al-A'raf ya Ustaz. Surat 7 ayat 48 ya, Al-A'raf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 48. Izin artinya aja ya Ustaz. Mangga Bu, silakan. Artinya, dan orang-orang di atas Araf yang tinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan pada apa yang kamu sombongkan. Ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Shadaqallahul-Azim. Syukran Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Murnaningsi di Bandar Tinggi. Bapak Ibu, ini penghuni neraka diledekin sama laki-laki yang ada di A'raf, ada di tempat yang tinggi, ya. Maka mereka berkata, wanada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum. Qalu, ya, mereka berkata nih, orang-orang yang ada di A'raf yang kelihatan dari tanda-tandanya berkata, qalu ma agna ankum jam'ukum. Mana yang dulu kamu bangga-banggain, yang kamu kumpul-kumpulin. Ya. Wa ma kuntum tastakbirun, mana juga yang dulu kamu bangga-banggakan. Mana, kata Allah. Tastakbirun tuh gede-gedein ya, Bu. Kamu bangga-banggain. Mobil yang dibanggain, nih mobil lo, hasil kerja keras saya. Rumah lo, nih hasil kerja keras saya, banting tulang. Ya, Bapak Ibu ya. Kata mereka tuh, ma agna angkum jam hukum. Mana manfaatnya yang dulu kamu kumpul-kumpulin. Ya. Maka Bapak Ibu jangan salah ngumpulin ya Bu. Ngumpulin duit boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ngumpulin amal. Ngumpulin mobil boleh, ngumpulin harta boleh. Punya rumah 20 silahkan. Tapi jangan lupa bangun rumah di surga. Ya Bu. Jangan sampai kita punya rumah di dunia yang nyaman, tapi nggak punya rumah yang enak di akhirat. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya. Jangan berpikir yang kita kumpulin Bu. Ya mohon maaf, Ibu punya emas anggaplah 74 kilo gitu ya. Ada manfaatnya nggak kira-kira kalau udah mati? Tapi kalau Ibu hari ini coba ikut support misalnya ya, support bikin masjid di kampung ekopreneur meskipun cuma 15 cm Bu. Kira-kira itu menyelamatkan nggak Bu? Meskipun cuma 15 cm loh ya. 15 cm itu buat jadi kuburan aja nggak cukup. Tapi kata Allah ini justru menyelamatkan. Kita punya 74 kilo nggak ada gunanya. Punya dolar, jutaan dolar nggak ada gunanya. Ibu baca buku berbuku-buku ya berpuluh-puluh tapi nggak pernah baca Quran. Justru bacaan Quran kita lah yang menyelamatkan kan kelak nanti di akhirat, kelak nanti di kuburan. Ya, maka Bapak Ibu fakta-fakta inilah yang pada akhirnya terjadi penyesalan-penyesalan. Kita lihat nanti apa saja penyesalannya. Ya, pertama penyesalannya ada orang-orang yang nyesel dulu mainnya sama siapa Ibu, salah main Ibu. Boleh Bu Umi di Bekasi. Bacain surat 25 ayat 28. Surat 25 ayat 28. Ada yang nyesel salah main. Ya. 25 28. 25, 28. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya wailata laitani lam attajid fulanan kholila yang artinya wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Allahumma bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Wah, iya, terima kasih banyak Bu Umi di Bekasi, Bapak Ibu. Lihat ya. Penyesalan pertama Bapak Ibu, nyesel. Kenapa dulu mainnya sama dia ya? Kenapa dulu saya nggak main sama Ustadz ya Bu? Kan gitu ya Bu ya? Iya kan? Ini penyesalan-penyesalan yang nanti akan terjadi Bu. Kenapa saya dulu nggak ngaji? Kenapa saya dulu mainnya bukan sama dia? Kenapa saya dulu mainnya sama dia? Ya, gara-gara salah main Bu. Nanti kita di akhirat akan salah-salahan dia nih yang bikin saya masuk neraka nih. Ya, ada ayatnya, ada dong ayatnya ya Bu ya. Gara-gara salah main apa yang terjadi? Umi Neni minta tolong bacain balik lagi surat 7 ayat 38. Agak panjang ayatnya. Silakan. Pertimbangkan sendiri saja ya, mau dibaca ayatnya boleh, mau dibaca artinya saja silakan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum ti'ulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fam minan nar. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Al-A'raf ayat 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali satu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Syukuran kasiron wa jaza Ustaz. Salam afiat. Semangat Ustaz, Amin. semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Umi Neni, terima kasih banyak. Bapak Ibu, ya ini suasana yang harus saya bangun ya. Kalau misalnya saya baca tentang ayat neraka, ayat siksaan kubur gitu ya, memang ini suasana yang saya bangun supaya saya punya rasa takut di hadapan Allah Bapak Ibu ya. Tuh. Ya semangat hidup harus terus semangat ya. Begitu ingat wah saya harus semangat mengumpulkan amal soleh. Maka rasa takut dan harapannya tetap high class ya, tetap kenceng gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, karena kita salah main ya Bu ya, akhirnya kita jadi nyalah-nyalahin orang ya. Lihat di ujung ayatnya, ya Tuhan kami, mereka tuh yang telah menyesatkan kami, ya kan? Hah? Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fam minan nar. Ya Allah, dia tuh yang telah menyesatkan saya. Oh, timpain masalahnya ke dia dong. Ya kan? Jangan saya doang ya Allah, dia juga kena tuh kata kata mereka. Kata Allah apa? Likulin di'fu walakin la ta'lamun. Setiap pihak akan dapat siksaan yang sama. Ya. Jadi Bapak Ibu inilah penyesalan yang sering akan kita lakukan. Coba nggak main sama dia gitu ya Bu ya. Jangankan di akhirat Bu, di dunia juga gitu kan.
Habis bisnis tiba-tiba dibawa kabur, apa penyesalannya? Coba nggak kenal sama dia. Bisa nggak Bu menyesal begitu Bu? Nggak bisa kan? Ya, coba nggak kerja di situ, nggak bisa Bu. Saya 18 tahun kerja di bidang yang haram. Akhirnya dengan izin Allah terpaksa harus ditinggalkan, lalu sempat miskin dan lain-lain gitu ya. Lalu apakah saya menyesal? Ternyata nggak boleh menyesal Bu, ya. Dulu pernah mikir coba nggak kerja di situ ya. Saya ini kan sarjana pertanian ya. Coba aja lah saya kerja di pertanian aja ya. Ternyata nggak bisa Bu ya. Setelah diterima dengan baik, diterima dengan ikhlas, dengan ridho, Allah ubah tuh masa lalu saya tuh dengan sehingga jadilah kondisi sekarang yang menurut orang-orang tertentu, menurut 700 orang nih Bu ya, Ustadz mah enak sekarang. Iya Bu ya, nggak tahu aja perjuangannya ya Bu. Iya kan? Coba. Jadi Bapak Ibu, ya kalau melihat saya sekarang ya ya begini. Tapi mereka-mereka yang mengetahui perjalanannya, mereka juga lihat, oh iya ya perjuangannya berat. Lebih baik, lebih baik berat ganti temen ya Bu ya, daripada menyesal salah berteman nanti kalau sudah mati. Ya, betul nggak Bu kira-kira? Iya kan? Daripada nanti nyesel ya, aduh kok dulu berteman sama dia sekarang susah di kuburan, susah di akhirat. Mendingan ganti temen Bapak Ibu beneran lah. Meskipun ganti temen, ganti kerjaan, ganti ganti apa, ganti habitat, ganti habitat ya, ganti komunitas, itu jauh lebih ringan. Meskipun berat terasa selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ternyata ya dengan izin Allah lewat saja begitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Daripada nyesal nanti di akhirat. Tuh. Ini penyesalan yang pertama. Ada lagi penyesalan berikutnya? Ada, ya boleh Bu. Sebentar. Kita terusin dulu. Bu Kurnia baca dulu ayat berikutnya, ayat 39-nya. Surat 7 ayat 39. Apa jawaban si orang-orang yang udah disalahin tadi ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Quran Surat Al-A'raf ayat 39. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit apapun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ya. Terima kasih Bu Kurnia Kartika. Barakallah fiik. Bapak Ibu lihat nih. Orang-orang yang disalahin tadi bilang apa? Famalakum alaina min fadlin. Nggak ada urusan ya, nggak ada urusan ya. Nyalain aneh ente. Kan gitu ya Bu ya. Fazukul azab bima kuntum taksibun. Rasain sendiri. Ya kan gitu Bu. Gitu nggak bahasa kita sederhananya gitu kan? Nyalain gue lo. Kan nggak bisa Bu. Ya, kita bisa nyalain orang yang disalahinnya berlepas diri, Bu. Berlepas diri dia. Jangan nyalain saya. Tanggung jawab masing-masing. Kenapa ngikut-ngikut saya? Ya kan, Bu? Ya? Gitu nggak, Bu, kira-kira, Bu? Ya. Dan ini informasi sudah dibuka secara terbuka ya, sudah diberikan secara terbuka. Allah sudah bilang di ayat lain, Bu, supaya makin jelas di ayat lain. Allah sudah bilang yang namanya setan itu, Bu, menggoda manusia, tapi begitu melihat fakta setan kabur duluan, Bu. Masih di dunianya saja sudah kabur duluan. Ini terjadi waktu di perang Badar. Di perang Badar, setan itu memanas-manasi kaum kafir Quraisy. Perang, ente nggak mungkin kalah. Dijamin dah nggak akan kalah. Tapi begitu melihat ternyata kaum muslimin yang jumlahnya sedikit tapi dibantu sama malaikat, mereka kabur duluan, Bu. Mereka kabur duluan. Itu fakta, Bu. Ya. Ada dalilnya? Ada. Surat 8. Coba kita baca surat 8. Ibu Wita di PKU ayat 48. Silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini yang di dunia berbisnis, berteman, hati-hati. Nanti begitu salah diajak kong-kalingkong misalnya. Begitu ketangkep dia kabur duluan. Ya. Dia kabur duluan. Silakan Bu Wita. Surat 8 ayat 48. A'udzubillah. Ayat 4 surah 8 ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibarihi wa qala inni bari'um minkum wa qala inni bari'um minkum inni arama la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Artinya, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Wita di PKU. Bapak Ibu lihat ini bisikan setan ya Bu ya. Bisikan setan yang ngebisikin waktu perang Badar. Mereka bilang, la ghaliba lakumul yawma minan nas. Nggak ada yang bisa ngalahin kamu hari ini. Ini bahasa-bahasa gini sering nggak Ibu dengar Bu? Kamu nggak bakalan rugi dah kalau bisnis sama saya mah gitu ya Bu ya. Ibu, nggak bakalan rugi dah, dijamin dah. Ibu. Kalau Ibu daftar haji, Bu, Pak Haji berangkat gak nih? Pasti berangkat dah, gitu ya Bu ya. Saya kalau udah ada orang ngomong pasti begitu, saya udah nggak percaya Bu, jujur aja. Ya, Bu. Apalagi dia bilang, wah ini jarul lakum, aku ini penolongmu. Udah saya jagain kok, saya awasin. Ya Bu, meskipun ada ustadz yang bilang, Bu, ya, kami jamin emas digital, emasnya ada, saya nggak percaya tetap Bu. Jujur aja, ya. Mohon maaf ya, karena memang nggak semudah itu menyediakan emas fisik ya Bu ya. Nggak semudah itu, maka saya nggak percaya Bu. Maka Ibu hari ini hati-hati berteman, ya berteman. Ada orang-orang yang menjanjikan pasti menang, tapi begitu kejadian apa Bu? Begitu kejadian, begitu masuk ke dalam masalah, apa yang terjadi itu? Dia langsung bilang ini bari umingkum, aku berlepas diri ya, saya nggak ikut tanggung jawab ya, gitu nggak Bu kira-kira bahasanya Bu ya? Ya. Ini aroma la taurauna. Aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Inilah setan. Dia udah kabur duluan. Ya, Bu. Maka hati-hati berteman ya. Berteman dalam pergaulan biasa, berteman dalam bisnis, berteman dalam ya, apapun hati-hati. Jangan asal berteman, nanti nyesel. Kalau udah kena masalah mereka kabur duluan. Sebelum kejadian mereka garansi-garansi. Saya nolongin kamu. Saya nolongin kamu. Saya jamin kok. Saya awasin kok. Jadi, tapi jangan skeptis juga ya Bapak Ibu ya. Jangan skeptis juga ya. Tetap kalau skeptis nanti tapi sulit sendiri. Yang penting waspada aja. Ini penyesalan pertama. Ada penyesalan kedua. Boleh Bu Irma iPhone. Ibu Irma di mana? Di Lebak Bulus ya. Surat 7 ayat 27. Maaf. Surat 6 ayat 27. Bukan surat 7. Surat 6. Surat Al-An'am. Ini penyesalan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara faqalu sana nurab juga di rabbina wa nakuna minal mu'minin. Artinya, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata,
seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Irma di Lebak Bulus. Bapak Ibu, ini penyesalan berikutnya. Ada orang-orang yang nyesel, lalu dia bilang kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya Bu. Ya. Walau taro izruqifu 'alan nar wa qulu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, ayat-ayat Allah. Hari ini kan banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah ya Bu. Disuruh zakat, disuruh sedekah, disuruh birrul walidain, suruh memaafkan, atau jangankan disuruh memaafkan, disuruh ngomong baik aja susah ya Bu. Begitu disuruh nahan marah, langsung didustakan. Ya wajar kali kalau saya marah, namanya juga manusia biasa, gitu ya Bu. Marah-marah minta diwajarkan, mengeluh minta diwajarkan. Bapak Ibu, hati-hati ya, ini penyesalan kedua. Jangan sampai menyesal nanti, terus minta balik, ya Allah, saya minta balik dong. Bu Irma, terusin ayat 28 ya Bu Irma. Apa kata Allah kalau dia dikembalikan ke dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala badalahum ma kanu yukhfuna Artinya, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Bu Irma. Bapak Ibu lihat tuh kata Allah, walau ruddu la'adu. Kalaupun dikembalikan mereka akan mengulangi lagi. Ya. Maka kita harus ya sesuai dengan hadis ya. Hidup dengan kebiasaan kita mati dengan kebiasaan kita dan dibangkitkan dengan kebiasaan kita. Kalaupun nanti dibangkitkan kembali Bu, akan diulang lagi begitu. Nah, maka jangan sampai menyesal yang kedua, apa mendustakan ayat-ayat Allah. Maka minimal kita rutin baca ya Bu ya, rutin baca, lalu dipelajari ilmunya, diterapkan dalam kehidupan. Jangankan nerapin ya, jangankan mengimplementasikan. Baca aja enggak, bagaimana coba? Ya Bu. Ya, inilah penyesalan kedua. Sekarang ada penyesalan ketiga, ada ayatnya agak panjang, surat 7 ayat 53. Boleh Bu Kartini silakan. Surat 7 ayat 53. Boleh Bu Kartini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wila yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina na'unu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min sufa'a afayasfa'u lana aw nuraddu wa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Artinya, tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabulkannya berkata, sungguh rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Ya. Terima kasih banyak Bu Kartini. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu ini penyesalan ketiga.
Mereka kalau boleh minta balik lagi ya, au nuraddu kata mereka. Kalau kami dikembalikan, nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, maka kami akan berbuat yang berbeda. Tuh. Tolong balikin deh, saya nggak akan gitu lagi deh. Gitu kali ya, Bu, ya bahasa kita ya. Bos, jangan pecat saya, Bos. Jamin dah nggak gitu lagi. Jamin dah jadi orang baik gitu ya, Pak. Kalau jadi anak habis diomelin sama bapak gitu ya. Janji, Pak, saya nggak gitu lagi deh gitu. Ini penyesalan ketiga ya, Bu, ya. Ya. Berarti kalau dari tiga hal ini saja bisa kita simpulkan bekal kita menghadap Allah apa, Bu? Dari tiga hal ini aja. Satu, teman yang baik ya, Bu, ya. Teman soleh, ya kan? Salah satu pemberi syafaat kan teman yang baik ya. Yang kedua adalah ayat-ayat Quran. Yang ketiga adalah amal. Ya, Bu. Ya. Jangan sampai nggak punya hal ini di tiga gitu. Yang pertama tadi kan salah berteman. Ya. Berarti kita perlu teman yang baik, Bu, yang saling tolong menolong, yang saling menasehati ya. Yang kedua, kita jangan sampai meninggalkan ayat-ayat Allah. Minimal Qurannya dibaca. Yang ketiga, amal. Harus punya amal soleh. Dan tiga ini bisa dibanggain nggak? Nggak ada yang bisa dibanggain kan? Betul nggak? Ya, yang kita banggain itu harta, jabatan, orang pinter dan lain-lain itu bisa dibanggain. Tapi sebetulnya yang dibanggain itu sama sekali nggak bisa nolongin kita. Yang bisa nolongin kita tiga hal pertama apa? Teman soleh, ya, Bu. Dua amal, dua ayat Quran, tiga amal kesolehan ya, Bu, ya. Dan tiga-tiga ini nggak ada yang bisa dibanggain loh, bener nggak? Kalau membanggakan, wah saya habis beramal, hilang tuh pahala amalnya, bener nggak? Saya habis baca Quran, Masya Allah, sehari 14 juz. Hilang tuh amalnya, Bu, kalau dibangga-banggain ya. Betul nggak? Nah, satu lagi ya, Bu, ya. Ada satu lagi yang harus kita jadiin modal buat kita. Dan ini juga jadi penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada di surat Al-Munafikun. Surat 63 ayat 10. Boleh Bu Rahmawati di Kota Bogor, silahkan. Surat 63 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, suratnya hilang, Pak Ustaz. Belum, Bu. Belum keluar. Baru dibuka. Nah, ini baru ayat 1. Ayat 10 ya. Masih loading internetnya mungkin. Alhamdulillah lakul hal. Atau Ibu ada Al-Quran di dekat Ibu? Ini internetnya, Pak. Nah, ini dia. Nah, ini dia, Bu. Udah dapat, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani wa ain wa aifiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula tani illa azalin bifa ashoda wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku bersedekah dan akan termasuk orang-orang yang soleh." Shadaqallahul azim.
Terima kasih banyak Bu Rahmawati di Kota Bogor. Bapak Ibu, inilah penyesalan yang paling sering dibahas. Apa penyesalan karena dulu nggak sedekah? Allah sudah ingatkan, wa anfiqu mimma rozaqnakum. Ya Bu, infakkanlah apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah satu dari kalian, kata Allah. Sebelum mati datang ya. Tapi begitu matinya datang, maka kita bertanya, berkata kan, laula akhortani ila ajalin qorib, ya Allah boleh nggak tunda sebentar aja, saya fa'asoddaqo, maka saya akan bersedekah. Kalau saya dikasih kesempatan hidup, saya mau sedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang soleh. Ya. Inilah 4 penyesalan manusia Bu yang ada di dalam Quran. 1, penyesalan karena salah berteman. 2, penyesalan karena mendustakan ayat-ayat Allah. 3, penyesalan karena dia beramal yang salah ya, tidak beramal ya Bu. Yang keempat, karena dia tidak bersedekah. Maka apa yang kita butuhkan dalam menghadap Allah ya 4 hal ini. 1, kita harus punya teman soleh yang saling mendoakan, yang saling memberi syafaat. 2, ayat Quran yang menyelamatkan kita. Maka ada hadisnya, yang menemanimu di kuburan adalah ayat-ayat Quran. Ya. Yang menerangi kuburan adalah ayat-ayat Quran. Yang ketiga, amal-amal soleh kita sendiri. Maka amal-amalmu nanti akan bilang, tenang, aku menemanimu hari ini di alam barzakh. Ya. Yang keempat adalah sedekah kita ya Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan lupa kumpulin 4 bekal ini. Ya. Perbanyak teman-teman soleh, dekat dengan ayat Quran, banyak amal baik, dan jangan lupa banyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Ustaz. Mangga. Subhanallah, ngeri banget ya Bapak Ibu. Jadiin materi pagi ini sebagai shock therapy buat kita semua Bapak Ibu. Coba bayangin deh, kita nanti wafat, kita dibangkitkan kembali, kita sendirian di sana, kita nggak bawa apa-apa, kita nggak tahu mesti kemana. Yang kita bawa cuma amalan kita yang kita nggak tahu itu akan nolong kita atau enggak. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Masya Allah, Tabarakallah, powerful banget ya materi pagi ini. Mungkin sebagai penguatan ada sedikit video yang akan kami sampaikan, yang akan kami tampilkan. Monggo, Mas Operator, boleh ditampilkan videonya. Kita sibuk merencanakan segalanya. Karir, keluarga, hari tua. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah masuk dalam rencana. Padahal ia pasti datang untuk semua orang, tanpa pengecualian. Tapi kematian bukan akhir perjalanan. Justru disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Ada yang terjadi saat ruhmu meninggalkan jasad. Ada perjalanan yang menantimu di sana. Ada pertanyaan yang tidak bisa kamu tunda jawabannya. Dan ada bekal yang hanya bisa disiapkan sekarang. Bukan untuk menakutimu. Tapi karena perjalanan sepanjang ini terlalu penting untuk tidak dipahami. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Subhanallah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kematian ya, nggak ada yang tahu. Mungkin aja besok, mungkin aja lusa, atau mungkin hari ini kita dipanggil sama Allah. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jadi dari materi kita yang kita pelajari pagi ini, jangan sampai kita melakukan 4 kesalahan yang membuat kita menyesal. Yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menyesal karena kita salah memilih teman. Jangan sampai kita menyesal karena mendustakan ayat Allah.
Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak beramal soleh yang cukup, dan juga jangan sampai kita menyesal karena kita tidak bersedekah. Mungkin aja masih ada banyak banget blind spot yang lain, mungkin aja masih ada banyak banget hal yang kita nggak tahu. Maka karena itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, Firza mengajak yuk sama-sama kita belajar bareng, sama-sama kita berikhtiar maksimal, sama-sama kita mempersiapkan yang terbaik yuk. Insya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita belajar bareng di tanggal 27 Juli ya Bapak Ibu ya. Ada sedikit penyesuaian tanggal Bapak Ibu insya Allah. Jadi kita mulai di tanggal 27 Juli hingga 27 Agustus. Kita ketemu bareng-bareng di kelas The Long Way Home. Dan akan ada kejutan juga nanti Bapak Ibu insya Allah. Akan ada pembicara-pembicara menarik yang akan menemani kelas ini Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan aja lewat wasilah kelas kita belajar bareng di sini di The Long Way Home bisa menjadi salah satu ikhtiar terbaik kita untuk bisa mempersiapkan bekal pulang yang terbaik Bapak Ibu. Karena kita nggak akan tahu kapan kita dipanggil Allah dan kita nggak tahu apa yang akan kita bawa. Karena itu, yuk Firza mengajak sama-sama kita bareng-bareng, sama-sama kita belajar di kelas The Long Way Home. Bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang tertarik dan ingin mendaftar, boleh langsung aja klik link yang sudah di-share oleh kakak admin di kolom chat. Kita ketemu Bapak Ibu ya, kita mulai di tanggal 27 Juli hingga 27 Agustus 2026 insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Ayah Bunda, nggak kerasa materi sudah terlewati. Ustadz, kita masuk sesi tanya jawab Ustadz. Baik, bismillah, kita maksimalkan 10 menit lagi ya hingga pukul 7. Jadi, dan alhamdulillah sudah ada Umi Neni yang ingin bertanya. Mangga Umi Neni, boleh langsung dibuka mikrofonnya dan kita mulai sesi tanya jawab. Syukuran kasiran Kang Firza dan Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal sebenarnya yang menjadi suatu kajian analisa lebih lanjut tentang pertama, penyesalan itu memang adanya di akhir. Tapi bagaimana kemudian penyesalan itu kita kedepankan gitu, Ustaz. Ya. Jadi apakah ini merupakan suatu bentuk introspeksi diri atau dalam bentuk apakah gitu. Yang kedua adalah ternyata hal yang mengerikan itu tidak hanya membuat kita itu approach atau mendekat, tapi kemudian bisa saja hal yang mengerikan ini membuat kita avoid atau menjauh gitu. Nah, bagaimana kemudian bagi orang yang menjauh dari rasa yang mengerikan ini gitu, sehingga kemudian ajaran-ajaran Islam itu akan bisa didapat oleh orang dengan tepat dan dengan benar. Itu saja, Ustaz. Syukuran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Neni. Ini keren banget ya, Masya Allah. Bapak Ibu, supaya manusia tidak menyesal, saya jawab dengan ayat Quran. Surat 7 ayat 172. Ya, surat 7 ayat 172. Allah menyampaikan kepada kita di surat 7 ayat 172 itu menceritakan bahwa sebelum kita ditiupkan ruhnya ke dalam rahim, Allah bertanya kepada kita semua, Bu. Ya, di alam rahim dulu. Tapi kita lupa. Itu pertanyaannya kan alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu, ya Bu ya. Lalu kita semua menjawab, bala warabbina. Betul ya Rob, engkau adalah Rob kami. Ya, itu ayatnya begitu ya di surat 7 ayat 172. Tapi perhatikan Allah jelaskan kenapa Allah menyampaikan hal itu di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ayatnya yang perlu kita bahas. Kenapa? Tuh ya. Kenapa kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan kami kan nggak tahu, kami lengah, nyesel di kemudian hari gitu ya. Salah satu caranya Allah adalah supaya nggak nyesel di kemudian hari kami udah kasih tahu duluan loh. Nah gitu. Jadi Umi Neni, saya sepakat betul bahwa secara dalil pun manusia diciptakannya suka mengeluh, suka menyesal. Lalu supaya nggak nyesel gimana? Supaya nggak nyesel ya dikasih tahu duluan. Sudah dibocorin Bapak Ibu. Hidup itu sudah dibocorin semua. Ada di Quran. Maka hari ini kenapa Allah turunkan Al-Qurannya agar kita semua nggak nyesel. Ya.
Agar kita juga nih, kalau ayat 173-nya, agar kita nggak nyalah-nyalahin orang tua kita. Ya Bu. Ayat itu, au taqulu inna ma'asroka aba in aba una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Agar kita nggak nyalah-nyalahin, saya kan cuma anak, yang salah bapak saya dong, kan yang kafir bapak saya, yang nggak belajar agama bapak saya. Jadi kenapa Allah turunkan Quran supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Tuh. Cuma memang ya ini hari ini kita harus sepakati bersama. Kenapa hari ini belajar Quran nggak menarik? Itu yang bikin orang jadi nggak semangat belajar Quran, karena nggak menarik ya. Nah, kita lah yang hari ini harus kreatif nih, ya. Saya dengan izin Allah harus kreatif. Mungkin suatu saat nanti saya harus ngisi kajian. Kalau ke anak muda saya nggak pakai peci, Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kadang-kadang anak muda tuh lihat Ustadz pakai peci tuh udah langsung neraka dah gue dah. Gitu aja Bu. Kayaknya tuh nggak keren anak muda tuh. Maka saya tuh kemarin Bu, waktu acara Halal Expo sampai beli baju yang tidak mengidentikan kalau saya itu ustadz gitu loh Bu. Ya, supaya apa? Supaya bisa masuk ke orang-orang yang masih anti kalau sama atribut ustadz gitu loh. Ya. Tuh. Ya siapa salah satunya ya anak-anak pang, anak-anak tatoan gitu ya. Kan tuh kalau ketemu ustadz pakai peci, pakai sorban tuh mereka udah anti duluan tuh. Ya. Kalau ini teman-teman di Meaningful Ways 700 orang lebih tadi sudah masuk. Kalau lihat Ustadz tuh lihatnya surga. Iya Bu, betul. Tapi kalau anak pang pinggir jalan lihat Ustadz, wah neraka dah gua. Udah gitu loh. Dan nggak menarik bagi mereka ya Bu ya. Dia pikir jadi Ustadz, belajar agama itu nggak bisa kaya. Maka Bapak Ibu, saya selalu ya, dari kemarin pun saya ngisi kajian. Saya tanya sama jamaah, emang Bapak Ibu belajar agama buat apa? Kemarin saya ngisi kajian di kantor pajak loh Bapak Ibu. Di kantor pajak. Dengan izin Allah saya ngisi kajian di kantor pajak. Ditanya, Dra, kantor pajak? Iya. Kok diterima? Ya anggap aja lagi kayak Rasulullah dulu dakwah di kafir Quraisy ya Bu ya. Gitu aja. Saya kan perlu juga menyampaikan ilmu di lingkungan orang pajak supaya mereka pelan-pelan bisa berubah jadi orang takwa. Urusan dia taubat apa enggak, ya kita serahkan ke Allah Bu, ya. Ya. Jadi saya kemarin dakwah ke kantor pajak. Lalu saya tanya sama mereka, Bapak belajar agama buat apa? Buat menyiapkan mati. Pak, sebelum mati kan Bapak hidup dulu. Maka saya bilang sama mereka, belajar agama itu untuk mempersiapkan kehidupan. Bukan cuma nyiapin mati, Bapak Ibu. Inilah yang tidak tersampaikan. Orang rata-rata belajar agama pikirannya buat menyiapkan mati. Padahal kan Rabbana atina fid dunya hasanah dulu. Itulah yang harus kita sampaikan ya. Maka saya sering bilang belajar agama ini supaya kita bisa hidup dengan baik, tidak susah di dunia. Nah, ternyata bahasa-bahasa begini menarik nih buat anak muda nih. Oh, berarti saya bisa sukses juga dengan agama. Bisa banget gitu loh ini. Itulah cara-cara yang sedang saya bangun gitu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Nah, yang kedua, betul sekali. Ternyata pada saat ditakut-takutin banyak orang yang eh, avoid ya. Bukannya approaching malah avoid ya. Betul, sepakat saya. Dan saya pernah diprotes tuh sama ahli, ya punten Umin ini ya, psikolog. Sama psikolog non-muslim. Kenapa sih dakwahnya nggak kayak orang Kristen yang menyampaikan kasih, sayang, cinta? Kenapa sih kalau orang Islam berdakwah itu nakut-nakutin aja, neraka, neraka, neraka? Ya Bapak Ibu, mohon maaf, kayaknya saya juga nggak ngomong di MW neraka terus kan? Ini sekarang lagi ngomongin neraka terus, kenapa? Karena ada kelas Long Way Home yang akan kita adain bersama. Padahal sebelum-sebelumnya kita ngomongin apa kan? Ngomongin cara ngomong ya Bu ya. Ngomongin jadi orang sabar, ngomongin jadi orang baik. Bahkan kita pernah ngomongin jadi pengusaha ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang kadang-kadang mereka pada saat mereka dengar pas ngomongin neraka gitu kan. Ya. Tuh. Maka saya juga lagi berikhtiar mau mengaktifkan lagi TikTok, tapi ngomonginnya ngomongin yang baik-baik ya. Ngomongin bagaimana hidup bisa enak dengan Quran, bagaimana hidup bisa nggak susah dengan Quran. Maka materi-materi saya yang lagi sering saya sampaikan di kelas-kelas offline ya Bu ya. Coba mendapatkan solusi semudah main-main. Coba Bu. Ini besok Sabtu malam yang di Bekasi kalau mau datang silahkan. Saya punya kajian online offline ya di Rawalumbu, judulnya gini, duduk diam duit datang. Coba. Ya, coba. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lagi bikin tema-tema kayak gitu biar apa ya itu tadi Umin ini untuk mencegah orang-orang jadi avoid. Ya, saya dengan izin Allah ya punya empati ke arah sana lah.
Karena saya pernah ngerasain, oh neraka jadi menjauh, betul. Tapi ya saya nggak bisa sendirian ya, Bapak Ibu juga harus bantu saya. Yang hari ini sudah ngisi kajian juga harus bantu. Jangan cuma ngomongin tentang neraka, tapi sampaikan sama mereka-mereka yang hari ini masih prasangka buruk dengan agama, bahwa agama ini buat mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau di dunianya baru baik, baru kita mikirin mati yang baik gitu ya. Kalau di dunianya belum baik, bagaimana memikirin mati baik kan gitu. Ya, yang mau minta alamat hari Minggu di mana Ustadz? DM IG saya atau nanti WA saya atau masuk grup MSP. Insya Allah nanti saya infokan di situ ya. Terbuka untuk umum kok, boleh semua boleh hadir ya, tidak ada larangan ya. Di musola Miftahun Nur di Rawalumbu, gang berapa saya, jembatan berapa saya nggak tahu ya. Musola Miftahus Salam, maaf, bukan Miftahun Nur ya. Judulnya duduk diam duit datang. Jadi orang-orang yang hari ini mikirnya cari duit, insya Allah mau datang kan itu dulu ya, gitu ya. Gitu Minani ya, mudah-mudahan bisa menjawab sedikit lah, insya Allah. Sip. Mangga berikutnya Kang Firsa. Masya Allah, siap Ustadz, bismillah. Karena udah jam 7, tapi Bunda Titin kayaknya udah resen dari tadi nih, udah lelah ya. Coba kita kasih kesempatan kepada Bunda Titin. Mangga Bunda Titin, boleh langsung diberikan pertanyaannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, aku mau nanya mengenai sedekah dan zakat. mm-mm. Kalau sedekah itu kan diutamakan untuk orang yang terdekat dari kita dulu. Ya, Dan kalau zakat, apakah untuk zakat juga sama Ustadz? Apakah kita harus ke lembaga amil zakat atau kita utamakan ke sanak saudara atau orang-orang di sekitar kita yang masih banyak yang fakir gitu Ustadz? siap. Pertama Bu, yang namanya sedekah itu dalilnya surat Al-Baqarah 215 ya Bu. Itu diutamakan buat orang tua, orang dekat, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan. Artinya kalau ibu mau bagi sendiri silahkan di situ Bu. Sedekah itu bebas, boleh bagi sendiri sama yang minta-minta, boleh sama yang enggak juga boleh. Tapi diutamakan kemana urutannya? Surat 2, 215. Nomor 1 orang tua, berikutnya orang dekat, istri, anak. Itu sedekah semua, Bu. Maka saya ngasih ke istri itu sedekah. Ngasih ke anak sedekah. Bayar sekolah sedekah. Beli token listrik yang dinikmati rumah nih. Itu sedekah semua saya. Kalau saya, Bu, akadnya. Ya. Tapi kalau zakat, memang di situ, Bu. Zakat itu kan surat 9 ayat 60 dalilnya. Ada salah satu mustahik zakat yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Maka kalau zakat, ibu harus tunaikan lewat amil zakat. Artinya apa Bu? Ada hak amil yang harus ditunaikan. Lalu kalau ibu mau bagi sendiri boleh nggak? Boleh. Yang penting masuk ke dalam 8 mustahik tadi ya Bu ya. Siapa mustahiknya? Lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim ya. Orang fakir, orang miskin, amil zakat, siapa? Mu'allaf ya. Mu'allaf, hamba sahaya, terus orang yang berhutang, sama orang yang fisabilillah. Ya Bu. Tuh. Tapi orang berhutang juga Ibu, kalau saudara saya punya utang Ustadz, saya boleh bayar zakat nggak sama dia? Tanya dulu utang apa? Utang KPR. Utang KPR mah nggak masuk Ibu ya. Utang beli rumah. Udah berapa lama? Udah 15 tahun, tinggal 2 tahun lagi Ustadz jual aja rumahnya. Kalau saya gitu aja simple Bu. Ya, tuh. Tapi kalau dia punya hutang buat makan, hutang karena dia sakit akhirnya jadi berhutang, tapi dia nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, motor nggak punya, ya itu gorimin boleh, silakan bagi sendiri, tapi ada hak amil yang harus ditunaikan ya. Tuh, ada hak amil yang harus ditunaikan. Tuh. Maka untuk lebih jelasnya, ya nggak bisa saya jelaskan di sini, nanti terlalu lama ya. Maka ada kok teman-teman di MW yang mau bayar zakat sendiri, lalu dia tanya sama saya, kita tuntun begini gini caranya, bayar cari siapa aja ya. Ustadz saya ada anak yatim nih Ustadz. Lah anak yatim itu bukan mustahik zakat Bu. Ya. Anak yatim bukan mustahik zakat, anak yatim itu mustahik sedekah. Nah, kecuali anak yatimnya fakir, berarti dia mustahik zakat karena dia fakir ya, beda ya. Tuh, karena mustahik zakat itu lil fuqara ya, lil fuqara awal masakina gitu ya. Tuh. Dan yang namanya zakat itu harus buat manusia ya, nggak bisa zakat buat bangun masjid, buat bangun pesantren, buat gali sumur, nggak bisa.
Kalau buat gali sumur bisa pakai sedekah, buat masjid bisa pakai sedekah, bisa pakai wakaf. Itu ya. Kenapa zakat harus lewat amil zakat? Karena ada hak amil di sana. Wal amilina 'alaiha. Misalnya ibu bayar zakat 10 juta, mau dibagi ke 10 pihak, misalnya ke 10, ke 8 pihak. Berarti kan 1.250.000 per pihak ya Bu ya. Satu pihak itu harus dibayar kemana? Ke amil zakat. Tuh. Sisanya dibayarkan ke masing-masing mustahiknya. Anak yatim ada 2, berarti bukan anak yatim ya. Orang miskinnya di kalangan ibu ada 2, berarti 1.250.000 dibagi 2. Fisabilillahnya ada 3, ya bagi 3 ya. Atau proporsional boleh, nggak apa-apa. Tuh. Yang penting hak amilnya tetap 1/8. Ustadz, kalau saya cuma mau bagi ke 4 pihak boleh nggak? Secara hukum boleh Bu, minimal 4. Tapi 1/4-nya berarti buat amil kan? Kalau ibu bayar zakat 10 juta, berarti 1/4-nya untuk amil 2,5 juta. Bayarkan ke amil zakat. Gitu ya Bu Titin ya. Sip, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi Selasa depan dengan materi-materi berikutnya. Ya. Terima kasih, Kang Firza, Bang. Masya Allah, siap. Terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Bang Kakak semuanya. Alhamdulillah nggak kerasa udah jam 7 lewat ya. Dan sebelum ditutup, Firza izin sekali lagi mengingatkan bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin bersedekah, Meaningful Ways insya Allah memfasilitasinya, dan saat ini kami sedang berkolaborasi dengan Kampung Ecopreneur. Kami sedang berikhtiar untuk membangun asrama para santri. Jadi bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin ikut untuk berkontribusi, yuk sama-sama kita raih pahala dari Allah. Yuk, boleh di-scan krisnya atau boleh ditransfer ke nomor rekening BSI 202-2120-215 atas nama Pesantren Ecopreneur Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, terima kasih banyak sudah hadir. Masya Allah, terima kasih banyak. Masih antusias stay, ada 575 keluarga besar Meaningful Ways. Dan sebelum ditutup, seperti biasa, mungkin Ustadz Indra kami meminta sedikit meaningful statement untuk menjadi bekal bagi kami semua hari ini, Ustadz. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyaksikan, sudah hadir di kajian ini. Ada satu hal yang harus diingat, kita pasti pulang ya, Bapak Ibu. Kita pasti pulang, kita pasti kembali kepada Allah. Ingat, kita pulang kampung nggak bawa duit aja malu, ya. Maka ada istilah pulang malu, tak pulang rindu. Tapi kalau mati, kita pasti mati. Jangan sampai kita pulang ke hadapan Allah nggak bawa apa-apa, nggak ada yang kita banggakan, nggak ada yang kita jadikan bekal buat menghadap Allah. Apalagi kalau kita sampai salah pilih teman, ya, salah pilih teman, lalu tidak beriman kepada Quran, jauh dari Quran, lalu tidak beramal soleh dan tidak mau bersedekah. Itu nanti akan sangat menyesal, dan kalau sudah menyesal kita nggak akan bisa balik lagi. Bapak Ibu, penyesalan yang tidak akan pernah bisa kembali adalah penyesalan setelah kematian. Kalau menyesal selama masih hidup, kita masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau menyesal setelah meninggal, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, persiapkan dari sekarang, sadari diri bahwa kita pasti kembali ke Allah, jangan banyak alasan, itulah bahasa saya, jangan banyak alasan, jangan banyak nunda, jangan banyak bilang lihat apa besok aja gitu ya. Itu itu umum yang sering dilakukan oleh jamaah ya. Ya, bahkan ada yang mengucapkan hal-hal yang kalau saya tanya emang ada dalilnya, nggak bisa dijawab sama mereka ya. Salah satunya ada yang masih suka nunda sholat isya. Begitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib di masjid, begitu sholat isya dia di rumah. Lalu begitu ditanya sama istrinya, kenapa sholat di rumah kalau isya? Dia jawab tuh, ya begitu ketemu saya tanya, apa dalilnya kok sholat isya-nya di rumah? Nggak bisa jawab juga, Pak Ibu ya. Sayang banget ya, sudah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, kok tiba-tiba isya di rumah. Ya, tinggal satu lagi, satu lalu tidur, malah kita menyempurnakan ibadah, malah kita gagalkan sendiri dengan alasan yang nggak jelas. Oleh karena itu, jangan banyak alasan, kumpulin amal solehnya, kumpulin bekalnya, kumpulin kebaikannya, dan perbanyak sedekahnya, termasuk sedekah ke Kampung Ecopreneur. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua terus waspada, terus mawas diri, dan kelak kita semua bisa kumpul lagi di akhirat di surganya Allah
bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran Ustadz untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz, bisa menjadi ladang kebaikan dan dimudahkan segala urusannya Ustadz dan keluarga. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Firza mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang telah hadir, yang telah meramaikan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu Ayah Bunda, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan kebaikan juga menyertai Bapak Ibu Ayah Bunda untuk hari ini. Semangat. Insya Allah ya, kita mulai pagi ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah titipkan kebaikan hingga kita tidur lagi nanti. Bapak Ibu Ayah Bunda, Firza mewakili tim di balik layar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, apabila ada hal yang kurang berkenan pada webinar pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ayah Bunda membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yuk kita sempurnakan pertemuan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dengan istighfar sepenuh rasa Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bapak Ibu, Ayah Bunda, mudah-mudahan kita nggak hanya kumpul di dunia, tapi Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak Ustaz. Terima kasih hari ini. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift in the